Infinix Hot 9 Play. Ini saya beli dengan harga 1.450.000 secara offline. Untuk varian RAM 2GB dan eksternal 32GB. Kalau online mungkin harganya di kisaran 1.300.000. Di beberapa toko online mungkin ada juga yang harganya lebih murah lagi. Masuk ke desain, di sisi kanannya ada tombol volume dan juga tombol power. Di bagian kirinya ada dudukan SIM yang mana sudah triple SIM ya, 2 nano SIM dan juga micro USB, 1 micro SD. Di bagian atasnya dibuat bersih, polos ya, gak ada apa-apa. Balik di bagian bawahnya ada lubang mic ya, lubang mikrofon, lubang micro USB dan juga lubang headphone, lubang headset. Balik ke bagian belakangnya ada 2 kamera dan juga LED flash. Di bawahnya ada sensor sidik jari dan logo Infinix. Covernya dibuat glossy, kinclong dengan pola-pola variasi. Secara keseluruhan sih saat dipegang, yang pertama dipikirin itu pastinya gede ya, karena ukurannya 6,8 inch ya, hampir 7 inci. Tapi pinggirannya dibuat agak dibuat melengkung ya, jadi agak tipis ya, meskipun gak tipis-tipis amat. Ketebalannya sampai 8,9 mm, tapi masih nyaman lah. Ini layarnya ya, layarnya menggunakan tampilan notch dan juga bezel yang terbilang tipis di kelas harganya. Rentang layar berukuran 6,8 inch, masih menggunakan resolusi 720p. Sudah tertanam juga panel IPS. Pinggiran layarnya sudah 2,5 dimensi, jadi kelihatan makin modis. Untuk pelindung layarnya kita sudah dapat anti gores dalam paketnya, meski bukan yang kaca. Kualitas layarnya menurut saya memuaskan ya. Visual yang ditampilkan kelihatan halus. Dipakai di luar ruangan juga masih terlihat jelas. Cocok juga untuk main game dan menonton video dengan layarnya yang gede. Speaker HP ini berada di atas kamera depan ya. Suaranya lantang, tapi mungkin agak sedikit sember kalau di setel di volume maksimal. Nih, contoh suaranya. Beralih ke bagian dalam, menggunakan CPU MediaTek Helio A22 12 nanometer quad core, memori RAM 2GB dan eksternalnya 32GB. Sistem operasi yang dipakai sudah Android 10 Go Edition. Performa HP ini menurut saya memuaskan ya di kelas harganya. Pindah-pindah aplikasi dan buka aplikasi masih terasa nyaman, lancar tanpa ada kendala. Udah mantep banget lah pokoknya. Untuk hasil tes Antutunya skornya segini. HP ini juga sudah mendukung multi touch.
sampai 5 titik sentuhan. Untuk sensor-sensornya juga sudah lengkap. Sensor cahaya, sensor gyroskop, kompas juga semua ada, lengkap lah. Untuk main game, saya coba di game yang paling ringan dulu. Di awal-awal berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, mulus tanpa ada gangguan. Tapi pas gelutnya rame-rame, lag mulai terasa, responsibilitas juga berkurang. Lalu saya coba di game balapan sekelas Buggy Beach ya. Berjalan dengan lancar, nyaman-nyaman aja, bahkan sampai balapannya selesai. Pindah ke game RPG 3D ya, sekelas Downbridge dengan settingan smooth, berjalan dengan lancar tanpa ada kendala, nyaman-nyaman aja, bahkan sampai gelutnya rame-rame itu. Saya coba di settingan high ya, masih bisa berjalan sih. Tapi game terasa berat dan lag mulai terasa di mana-mana. Responsibilitasnya juga agak berkurang ya. Untuk fitur keamanan di HP ini ada pengenal wajah Face ID yang performanya menurut saya cepat ya, kebilang cepat dan juga sangat nyaman lah digunakan. Tapi dalam kondisi yang cahaya di sekitar cukup terang. Sudah tertanam juga sensor sidik jari ya di belakangnya, yang performanya juga sangat cepat, nyaman. Tempel langsung buka, mantap lah. Fitur lain di HP ini yaitu tema gelap sudah ada ya. Mode baca juga sudah ada. Tapi sayangnya pas saya coba fitur OTG gak kebaca sama sekali. Meskipun di speknya tertulis support OTG. Beralih ke sektor yang paling dilirik dalam sebuah HP, yap, kamera. Kameranya ada 2 ya, 13 megapiksel lensa utama dan QPGA atau sensor rendah cahaya untuk lensa kedua. Juga ada triple LED flash. Fiturnya ada filter untuk menambah efek-efek video, AI kamera, mode cantik, bokeh, ada stiker, lalu ada juga mode panorama. Menurut saya hasil dari kamera belakangnya ini cakep lah ya, warnanya menarik tapi juga agak lebay lah. Oke lah di kelas harganya, apalagi pas di kondisi cahaya yang cukup. Berikut contoh hasil kamera belakang si Infinix Hot 9 Play ini.
beralih ke kamera depan beresolusi 8 megapiksel. Untuk fitur-fiturnya ada flash ya tentunya, ada filter juga. Ini adalah hasil dari Infinix Hot 9 Play, kualitas 1080p ya. Dan ini hasil kamera depannya ya, ukurannya full 1080p. Tes hasil seranya dicek, mantep bos. Untuk menjalankan segala aktivitas, Infinix Hot 9 Play ini ditanami baterai besar 6000 mAh, gak usah ditanya lagi awetnya. Untuk pemakaian sering seperti musik, video, browsing internetan, kadang-kadang juga main game, Infinix yang saya review ini rata-ratanya mampu bertahan 2-3 hari. Itu pun tidak sampai 0%, masih tersisa 20%-an. Untuk pengecasannya dari 20% sampai 100 kira-kira kurang lebih 3 jam, enggak sampai 4 jam. Kesimpulannya, si Infinix Hot 9 Play ini untuk Android sejutaan udah lebih dari cukup ya, udah komplit banget. Baterai gede, layarnya gede, sama paketnya lengkap juga. Cocok lah buat yang dananya mepet-mepet, bisa jadi pilihan. Mungkin segitu aja ya dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.